Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tutorial pengisian formulir laporan BOKB pemantauan variabel resiko kejadian stunting pada ibu hamil dan ibu pasca persalinan oleh tim pendamping keluarga TPK Provinsi Jawa Barat. Pertama, email ini harus tercantum, harus login. Mungkin wajib sifatnya, di sini ada keterangan. Nah, jadi browsernya itu harus terlogin ke Google akun, tapi tidak akan di-share akun ini, email ini ya. Nik TPK misal kita masukkan 3202401028500011. Nah, ini 16 digit nik TPK sendiri. Nama TPK Anka Mahali per HP 085795129539. Alamat email, nah ini yang akan di share nanti, yang akan dilihat oleh si admin. Pilih kabupaten kota, Kabupaten Sukabumi ya. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, jika sudah terisi, yakin, klik. Nah, bagian pertama lancar-lancar saja karena data pribadi. Di sini jangan sampai nyasar. Kecamatan, ingat, kecamatan Anda tugas, misalkan contoh Kecamatan Waluran. Lanjut berikutnya, desa kelurahan Mangunjaya. Unsur TPK, bidan atau nakes kah, kader PKK kah, kader KB kah. Dalam hal ini misal si kader KB untuk membuat laporan di Google Form. Nah, jadi untuk satu tim itu hanya satu orang yang melaporkan untuk satu kasus, bukan ketiga-tiganya. Misalkan bidan melaporkan, kader PKK melaporkan, kader KB melaporkan, tidak ya. Pilih salah satu. Misalkan jenis laporan hamil. Nah, kan di sini ada mau melaporkan ibu hamil kah, mau melaporkan pasca salinsah. Nah, ini di sini berikutnya. Kita cek, biasanya yang agak ribet itu yang hamil. Nah, tanggal kunjungan, misal tanggal 16 Juni. Pendampingan yang keberapa? Misalkan tadi bulan Mei, udah bulan Juni kunjungan kedua. Ya. Nik ibu hamil, seandainya punya nik, masa enggak ya? Di KTP, kartu tanda penduduk, atau di KK itu ada nik. Tapi kalau misalkan memang si hamil, ibu hamil itu enggak memiliki admin duk, mungkin ada kejadian habis banjir bandang, tsunami, atau rumahnya terbakar atau apa, sehingga tidak atau belum memiliki kembali administrasi kependudukan yang sah, maka diisi oleh angka 9, 16 digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nambah ibu hamil keis, misal nomor HP 0857953953. Biasanya nomor ponsel itu 11 sampai 13 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Usia ibu hamil. Usia ibu hamilnya di sini ada 3 bagian, di bawah 21 tahun, antara 21 35 atau 35 ke atas. Nah, usia hamil saat ini berapa? Misalkan baru 2 bulan. Contoh diisi angka saja 2 bulan. Ya, hari pertama head. Nah, ini HPHT ya. HPHT hari pertama head. Misalkan hari pertama head itu mereka di April tanggal 11. Nah, tinggi badan ibu hamil misal 165.
berat badan ibu hamil saat ini ya, bulan ini bulan Juni, misal 51, kunjungan sebelumnya berapa, misalkan 49. Nah, perkembangan berat badan berarti ada 3 kilogram. Cepet ya. Nah, di sini tinggi fundus uteri itu lihat ke hasil pemeriksaan medis ya. Kalau misalkan ada, maka jawaban itu harus seperti di sini ya. Teman-teman bisa copy, kemudian paste. Nah, misalkan baru bulan kedua atau kurang lebih 7 minggu. TFU-nya misalkan 2, 3 ya. Tapi kalau misal di buku KIA tidak ditemukan, maka TFU-nya diisi kosong. Nah, jangan ngadi-ngadi ya. Jangan ngadi-ngadi. Ntar analisanya nggak akurat. Kategori tinggi uteri, fundus uteri tadi sesuai kehamilan, tidak sesuai kehamilan, usia kehamilan di bawah 20 minggu. Nah, dalam hal kasus tadi misalkan belum diperiksa, maka diklik di sini tidak sesuai usia kehamilan atau usia kehamilan emang di bawah 20 minggu gitu ya. Tidak bisa diisi. Nah, kembali lagi di atas 20 minggu. Kalau di bawah 20 minggu ini 0. Nah, gitu ya. Maka diisinya strip. Nah, dalam hal ini. Oke. Lingkar perut misalkan 57. Ini cara menjawabnya seperti ini. Karena baru 7 minggu, misalkan TBJ taksiran berat janin, karena misalkan 1500 gram. Tapi kalau memang datanya tidak ada, maka diberi kosong. Oke. Beda ya. Kalau tidak ada kosong, kalau tidak berlaku itu strip seperti yang tadi di atas. Karena TBJ itu harus biasanya katanya sih harus melalui proses USG. Berarti TBJ di atas kategori janin adalah janin sehatkah? Sesuai usia. Janinan resiko stunting kah? TBJ tidak sesuai usia kehamilan, belum dapat diukur. Kita di sini klik karena belum atau tidak di USG, belum dapat diukur. Ya. Status anemia, ini pasti ada. Misalkan klik, ya, tidak anemia. Kalau anemia itu di bawah 11. Lingkar lengan atas lila di bawah 23 ke atau di atas 35. Riwayat penyakit penyerta tidak ada. Misalkan kalau ada ya diklik, ada apa, hipertensi kah, hipertiroid, penyakit jantung, diabetes, tuberkulosis atau yang lain. Kalau yang lain itu harus diketik, misalkan titanus. Nah, di sini nggak ada. Oke. Hasil screening. Nah, ini menyimpulkan hasil pemeriksa berdasarkan data-data hasil pemeriksaan di atas. Hasil screening ini merujuk pada poin 12 sampai 18. Kehamilan normal, kehamilan dengan penyakit penyerta, kehamilan resiko stunting. Oke, kita cek ulang, roll ke atas poin 12. Oke, nah
dari kategori tinggi fundus uterus uteri TFU. Kalau di sini misalkan tidak sesuai, maka ada resiko lingkar perut. Lingkar perut standarnya nanti ada taksiran berat janin. Oke, berdasarkan taksiran berat janin dapat diukur dengan janin sehat, janin resiko stunting atau belum dapat diukur. Status anemia tidak ada. Lingkar lengan atas di atas 23, tidak ada penyakit penyerta, maka kehamilan normal. Kalau misalkan di sini nanti lilanya kecil, nah ini kemungkinan beresiko stunting, oke? Karena di sini lilanya saja di atas 25, tidak anemia, TBJ-nya, taksiran berat janinnya karena belum USG dan karena masih hamil muda ya. TFU-nya belum dapat diukur, masih normal. Rencana penggunaan kontrasepsi jawaban misalkan suntik. Oke, catatan. Nah, di sini TPK harus mengasih catatan rekomendasi atau kendala-kendala di lapangan perihal terkait ibu hamil tersebut. Poin pentingnya pemantauan. Nah, di sini tadi ibu boleh melihat apa gitu. Oh, di sini belum USG pertama. Terus nah, ibu hamil agar melakukan USG pada kehamilan misalkan 5 bulan atau 4 bulan, berarti ke minggu 16, ke minggu 16, ke minggu 16. Di sini kehamilan keberapa? Pertama atau pertama lebih dari pertama, bisa kedua, bisa kehamilan ketiga, bisa kehamilan seterusnya lah gitu ya. Lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, jumlah anak 1 kah 2 kah? Usia anak terakhir di bawah 5 tahun atau di atas 5 tahun gitu. Misalkan di bawah 5 tahun. Lanjut ke tahap berikut. Tanggal pendampingan baduta atau balita. Nah, karena tadi ada kolom anak di bawah 5 tahun, maka form ini akan tampil. Nah, baduta balita ini harus didampingi juga, misalkan tanggal 17, 16. Oke, usia saat ini bulan. Yang ditanya ini balita ya. Misalkan 3 tahun berarti 36 bulan ya, kayak angsuran motor itu, motor Beat. Jenis kelamin si bayi laki-laki. Panjang tinggi badan saat ini bayi atau anak laki-lakinya berapa? Misalkan 3 tahun 98. Berat badan berapa? Misalkan 13 kilo. Kurva panjang tinggi badan menurut umur buku KIA atau KMS sesuai tidak? Apakah BGM ya, tinggi badannya. Oke. Maaf, di sini bukan berat badan ya, tapi pengukuran tinggi badannya sesuai umur, tidak sesuai umur atau tidak tahu.
Kalau misalkan ibu tidak tahu ya saya sendiri tidak tahu, karena di KMS saya belum melihat kurva tinggi badannya. Kurva berat badan menurut umur. Nah ini sesuai umur kah? Tidak sesuai umur? Tidak tahu. Kalau saja ada di bawah garis merah, BGM, berat badan bawah garis merah, maka tidak sesuai. Nah, kalau di atas garis merah walaupun kuning sesuai. Oke. Masa kalau tidak tahu sih kebangetan jadi kader ya. Kurva berat badan menurut panjang tinggi badan buku KIA KMS. Kurva berat badan menurut panjang tinggi badan. Ya Allah. Kurva berat badan menurut panjang atau tinggi badan buku KIA atau KMS. Ini menurut panjang tinggi badan. Jadi ada korelasinya ya. Gitu. Antara berat sama tinggi badan. Itu rumusnya nanti kita beritahu. Jadi tinggi badan dibagi berat badan harus di kisaran berapa? Sesuai tidak sesuai? Misalkan tidak tahu. Oke. Kurva perkembangan KIA sesuai umur. Ini di sini ya, bukan saja KIA tapi juga KKA. Nah, di sini KKA itu yang ada biasa di BKB dan KIA itu yang buku berdasarkan pemeriksaan medis yang biasanya dibawa oleh Bu Bidan. Sedangkan KKA itu kartu kembang anak untuk memantau perkembangannya. Secara kumulatif KIA dan KAA, dua variabel itu sesuai tidak datanya menurut perkembangannya. Sesuai umur kalau KKA dan KIA sesuai pilih. Kalau saja dia hanya punya KIA dan tidak punya KKA, maka tidak tahu. Kalaupun ada KIA dan KKA tidak sesuai, maka tidak sesuai. Ya. Kalau hanya ini dalam kasus hal ini kita hanya punya KIA dan tidak ada KKA, maka diisi tidak tahu. Pemberian ASI eksklusif bayi usia 0 sampai 6 bulan. Kalau misalkan sekarang sudah 3 tahun, maka dulunya waktu 0 sampai 6 bulan pakai ASI eksklusif tidak. Iya, kita anggap ya. LIL 5 imunisasi dasar lengkap. Biasanya gitu kan slogannya. Imunisasi dasar lengkap. Apakah lengkap sesuai jadwal? Bahkan ada di usia 23 bulan. Tidak lengkap tapi sesuai jadwal. Lengkap namun tidak sesuai jadwal. Ada jadwal yang ngaco gitu. Karena banyak faktor, misalkan vaksinnya tidak tersedia atau si anak sakit atau hal kunjungan lain sebagainya. Belum mendapatkan imunisasi sama sekali. Misalkan kalau usia 3 tahun sih kebangetan ya. Gitu. Ini harus sesuai dengan buku KIA dan KA. Oke, di sini. Lengkap sesuai jadwal. Tidak lengkap sesuai jadwal. Di sini lengkap namun tidak sesuai jadwal. Catatan TPK. Anak diperhatikan jadwal vaksinasi dan tolong menjadi peserta BKB agar perkembangan anak terpantau dalam KKA. Kan tadi belum punya KKA.
Gitu bro. Ini sudah, kita tinggal klik kirim atau kembali atau kosongkan formulir. Oke, karena ini percobaan, kita kosongkan formulir. Klik. Nah, selesai. Terima kasih. Demikian video tutorial untuk tim pendamping keluarga Provinsi Jawa Barat. Wassalam.